Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir kelompok kami, yaitu dengan judul pembuatan keripik dengan penggunaan kulit pisang. Yang beranggota saya sendiri Natasha dengan NIM 19079058 dan dua teman saya yaitu Fitri Ayu Adeliani NIM 19079037 dan Lailatul Arafah 19079046. Baiklah, kami akan langsung masuk ke dalam materi yang akan dibacakan. Yang pertama yaitu Lailatul Arafah. Kepada Lailatul Arafah dipersilahkan. Baik, saya akan membahas tentang keripik kulit pisang. Keripik kulit pisang adalah keripik yang dibuat dari bahan baku yang kulit pisang yang dilumuri dalam adonan tepung tapioka dan tepung beras dengan penambahan bumbu rempah dan telur serta melalui proses penggorengan. Manfaat kulit pisang yaitu mengandung serat yang cukup tinggi, vitamin C, B, kalsium, dan protein dan karbohidrat. Jenis-jenis pisang. Jenis-jenis pisang yang pertama itu pisang raja. Pisang raja manis dan aromanya harum. Raja buah pisang ini merupakan jenis pisang lokal dengan rasa khas dan nilai jual tinggi. Karakteristik pisang raja memiliki ukuran sedang, kulit buah tebal dan berwarna kuning, hampir hingga saat sudah matang dengan sedikit corak kehitaman dan rasa khasnya sangat manis serta memiliki aroma yang harum. Yang kedua, pisang Cavendish. Tekstur daging buahnya lembut. Pisang Cavendish termasuk jenis pisang yang menjadi komoditas ekspor dengan nilai jual yang tinggi. Ini karena buahnya dengan bentuk melengkung, memiliki panjang sekitar 14-15 cm, kulit buah berwarna kuning, mulus, dan bersih saat sudah matang. Yang ketiga, pisang susu. Ukuran yang paling kecil, sekilas pisang susu memiliki tekstur yang mirip dengan pisang Cavendish. Namun pisang yang menjadi kegemaran balita dan anak-anak ini memiliki ukuran yang paling kecil dari semua jenis pisang lainnya. Memiliki ciri kulit buah tipis, berwarna kuning, cerah, dan berbintik coklat kehitaman, dan bentuk buahnya melengkung tanpa siku. Sementara cita rasa pisang susu ini daging buahnya putih, manis, dan terdapat sensasi krim layaknya susu. Yang keempat, pisang Ambon. Pisang Ambon berwarna kuning, segar, dan beraroma harum. Pisang ini memang banyak dijumpai di pasar maupun supermarket dengan harga yang lebih murah. Pisang Ambon memiliki tekstur daging buah yang lembut dan pulem kuning pucat kemerahan. Karena tekstur inilah yang menjadi pisang ini dapat dikonsumsi semua orang, baik orang dewasa maupun anak-anak. Buah ini juga bisa langsung dikonsumsi dan dapat diolah menjadi kue bolu pisang, keripik pisang, dan pancake pisang. Yang terakhir, pisang kepok. Teksturnya lembut dan pulen. Pisang kepok identik dengan bentuk yang paling lebar dan ukurannya pendek pipih. Daging buahnya berwarna kuning hampir jingga. Teksturnya lembut dan pulen saat dimakan. Pisang kepok terdapat dua jenis, yaitu
kepok kuning dan kepok putih. Kepok putih memiliki tekstur daging buah lebih keras dan rasanya sepat, sehingga sering digunakan untuk pakan burung. Sedangkan kepok kuning termasuk dalam jenis pisang yang harus diolah sebelum dimakan. Cara pengolahan bisa untuk diolah menjadi pisang goreng, tepung dikukus atau dibakar, kolak atau keripik. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang ketiga yaitu ada kandungan nutrisi pada kulit pisang. Kandungan nutrisi kulit pisang umumnya tidak jauh berbeda dengan buahnya. Berikut ini adalah berbagai kandungan nutrisi yang terdapat pada kulit pisang. Yang pertama yaitu serat. Yang kedua yaitu vitamin, termasuk vitamin B6 dan vitamin B12. Yang ketiga yaitu mineral berupa magnesium dan kalium. Yang keempat yaitu lemak tak jenuh. Yang kelima yaitu asam amino esensial. Tak hanya itu, kulit pisang juga mengandung banyak antioksidan seperti fenolik, flavonoid, tanin, karotenoid, dan polifenol kulit. Pisang juga diketahui mengandung senyawa yang bersifat antiinflamasi dan antimikroba yang efektif, namun melawan bakteri jamur dan ragi. Yang keempat yaitu manfaat kulit pisang pada kesehatan. Salah satunya yaitu merawat kulit wajah. Ada banyak manfaat kulit pisang untuk kesehatan kulit wajah, mulai dari mencerahkan kulit, mengurangi kerutan, meredakan mata bengkak, melembabkan kulit, menyamarkan noda bekas, jerawat, mengatasi psoriasis, hingga menghilangkan kutil. Untuk mendapatkan manfaat ini, kita bisa mengoleskan kulit pisang pada wajah atau area wajah tertentu yang dibutuhkan meski khasiat ini belum diuji secara klinis. Yang kedua yaitu menjaga kesehatan rambut. Kulit pisang juga dipercaya dapat membuat rambut lebih lembut dan berkilau. Khasiat ini juga berasal dari kandungan antioksidan di dalamnya. Yang ketiga yaitu menyehatkan dan memutihkan gigi. Berbagai penelitian menemukan bahwa ekstrak kulit pisang dapat membasmi dan melambatkan pertumbuhan bakteri penyebab penyakit gingivitis dan periodontitis. Dengan manfaat ini, menggosokkan kulit pada gigi dan gusi setiap hari selama seminggu juga dipercaya dapat menyehatkan gusi sekaligus memutihkan memudahkan noda plak pada gigi Anda. Yang keempat yaitu mengatasi kulit gatal. Kulit gatal karena gigitan serangga, eksim, dan teriknya matahari bisa Anda atasi dengan menekankan kulit pisang pada area kulit tersebut. Yang kelima yaitu meredakan sakit kepala. Kompres dingin merupakan salah satu obat sakit kepala yang alami cukup ampuh dari kulit pisang. Yang keenam yaitu mengatasi kemasukan asuban. Kemasukan suban atau serpian kayu di kulit sangat mengganggu dan menyakitkan jika tidak diatasi secara cepat dan dapat menginfeksi. Yang ketujuh yaitu mencegah penyakit kanker. Manfaat antioksidan untuk kesehatan sudah banyak diteliti, semakin tinggi kadar antioksidan, semakin kuat pula kemampuannya dalam menangkal radikal bebas penyakit. Berbagai penyakit tersebut itu kanker. Selanjutnya yaitu resep keripik kulit pisang. Bahan-bahannya yang pertama yaitu setengah sisir pisang uli setara 7 buah pisang atau jenis pisang sesuai selera. Yang kedua yaitu 100 gram tepung beras. Yang ketiga yaitu 1 sendok makan tepung tapioka. Yang keempat yaitu setengah sendok teh garam. Yang kelima setengah sendok teh bawang putih bubuk atau 1 bawang putih haluskan. Yang keenam setengah sendok teh ketumbar bubuk. Yang ketujuh setengah sendok teh kaldu ayam bubuk opsional.
Yang ke-8 secukupnya air, 9 minyak goreng. Langkah pembuatannya yaitu yang pertama, siapkan bahan-bahannya, potong kulit pisang, kerok bagian dalam kulit pisang, lalu cuci bersih dengan air garam dan tiriskan. Yang kedua, campurkan tepung beras, tepung tapioka, garam, ketumbar, baput, dan kaldu ayam dalam mangkuk, aduk rata. Tuang air secukupnya sampai kekentalan sedang. Panaskan minyak, ambil satu lebar kulit pisang, celup ke dalam adonan tepung, goreng dengan api kecil saja sampai matang dan garing. Jangan lupa dibalik supaya matang merata. 3. Setelah matang, angkat dan tiriskan minyak yang menempel. Kalau perlu, tekan-tekan dengan tisu. Sajikan jika dingin dan simpan di dalam toples. Tunggu suhunya hangat supaya tidak melempem. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan keripik kulit pisang yang pertama yaitu kulit pisang. Kulit pisang merupakan hasil samping dari pembuatan pisang yang dapat dijadikan makanan ringan seperti kulit pisang. Yang kedua yaitu tepung beras. Tepung beras merupakan hasil penggilingan dari beras putih sampai kehalusan yang sesuai untuk membuat keripik kulit pisang. Yang ketiga yaitu tepung tapioka. Tapioka atau yang terkadang disebut dengan nama kanji adalah tepung pati yang diekstrak dari umbian singkong. Yang keempat itu garam. Garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif dan ion negatif. Yang kelima yaitu bawang putih. Bawang putih adalah nama tanaman dari genus Allium sekaligus nama dari umbi yang dihasilkan mempunyai sejarah penggunaan oleh manusia. Yang keenam yaitu ketumbar. Ketumbar adalah tumbuh-tumbuhan rempah yang populer. Yang ketujuh yaitu kaldu bubuk. Kaldu bubuk terbuat dari bahan alami seperti sapi, ayam, jamur, dan sayuran. Yang ke-8 adalah air. Fungsi air pada pembuatan keripik kulit pisang yaitu untuk mengaduk campuran adonan sebelumnya. Yang ke-9, minyak goreng. Fungsi minyak goreng dalam pembuatan keripik kulit pisang yaitu untuk menggoreng keripik tersebut. Minyak yang digunakan adalah minyak goreng yang umumnya berasal dari kelapa sawit. Minyak goreng adalah shortening yang berbentuk cair. Minyak goreng yang terdiri 100% minyak dan mempunyai titik leleh yang rendah. Pada suhu kamar banyak minyak berbentuk cair dan pada suhu dingin akan membeku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Natasha. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu alat yang digunakan dalam pembuatan keripik kulit pisang, yaitu yang pertama untuk alat persiapan, yaitu timbangan digital, yang kedua lap kerja, yang ketiga mangkok, yang keempat pisau, 5 gelas ukur, 6 sendok makan, 7 balon whisk, dan selanjutnya untuk alat pengolahan yang pertama wajan, yang kedua piring, yang ketiga saringan, yang keempat kompor gas. Kemudian untuk teknik pembuatan keripik kulit pisang yaitu keripik kulit pisang ini dibuat dengan teknik digoreng. Keripik kulit pisang umumnya menggunakan metode deep frying dalam pembuatannya. Pada metode deep frying, adonan keripik kulit pisang tersebut digoreng pada minyak panas dan menggunakan minyak yang banyak. Selanjutnya, kualitas keripik kulit pisang. Yang pertama, dalam bentuk. Bentuk merupakan suatu penampilan secara keseluruhan dari suatu makanan. Bentuk merupakan kesan pertama yang dapat dilihat langsung oleh orang yang akan menikmatinya. Yang kedua, pada warna. Warna yang mempunyai peranan penting pada makanan karena makanan akan terlihat menarik apabila warna yang dihasilkan bagus. Yang ketiga, aroma. Aroma makanan juga memiliki suatu faktor penarik bagi konsumen. Pada umumnya, aroma yang diterima oleh hidung dan otak merupakan bagi ramuan campuran 4 bau utama yaitu harum, asam, tengik, dan hangus. Yang keempat, teksturnya. Tekstur termasuk salah satu faktor yang menentukan mutu dari suatu makanan. Tekstur merupakan keseluruhan penilaian terhadap makanan yang dirasakan oleh mulut. Yang kelima, rasa. Rasa adalah hal yang membuat makanan tersebut dinyatakan enak atau tidaknya. Rasa yang diharapkan dari keripik kulit pisang adalah rasa seperti buah pisang. Selanjutnya,
Persiapan alat dan bahan. Yang pertama, persiapan bahan. Untuk kulit pisang yang digunakan pada pembuatan keripik yaitu kulit pisang yang segar dan tidak busuk atau layu. Yang kedua, tepung beras. Tepung beras yang digunakan yaitu tepung beras merek Rose Brand atau tepung yang berkualitas. Yang ketiga, tepung tapioka. Tepung tapioka yang digunakan yaitu tepung yang berkualitas. Yang keempat, garam. Garam yang digunakan pada pembuatan keripik yaitu garam yang berkualitas dan baru berwarna putih bermerek Revina yang berfungsi menambah cita rasa dan gurih. Yang kelima, bawang putih. Bawang putih yang digunakan pada pembuatan keripik yaitu bawang putih baru dan tidak busuk sehingga aromanya harum. Keenam, ketumbar. Ketumbar yang digunakan pada pembuatan keripik yaitu ketumbar yang baru dan kualitas masih bagus. Yang ketujuh, kaldu bubuk. Yaitu kaldu bubuk yang digunakan pada keripik yaitu kaldu bubuk yang merek bagus dan berkualitas. Yang kedelapan, air. Air yang digunakan yaitu air yang bersih karena kita mengolah makanan. Yang kesembilan, minyak goreng. Fungsi minyak dalam pembuatan keripik yaitu untuk menggoreng. Minyak yang digunakan adalah minyak goreng yang umumnya berasal dari kelapa sawit. Yang kedua, persiapan alat. Untuk alat persiapan yang digunakan, yang pertama, timbangan digital 1 buah, lap kerja 2, mangkok 2, pisau 1, gelas ukur 1, sendok 3, dan balon whisk 1. Untuk alat pengolahannya, wajan 1, piring 2, saringan 1, dan kompor gas 1. Untuk pelaksanaan, adapun proses pengolahan keripik dengan penggunaan kulit pisang terdiri dari langkah-langkahnya. Yang pertama, untuk tahapan persiapan, yaitu menginventaris alat dan bahan yang digunakan merupakan tahap awal yang harus diperhatikan sebelum memulai pengolahan. Yang kedua, tahap pelaksanaan atau pengolahan. Adapun proses pengolahan keripik dari kulit pisang dapat dilihat pada sebelumnya. Dan selanjutnya, bagan pembuatan keripik pisang. Kak, PPT-nya enggak keluar. Bagan pembuatan keripik pisang yaitu kulit pisang, yang kedua yaitu dicuci, yang ketiga direbus sekitar setengah jam, yang keempat ditiriskan, dipotong, di blender, diperas airnya, diaduk, lalu dicetak, lalu kita kukus dan diiris tipis, dijemur, lalu digoreng dan dikemas. C. Tahap organoleptik. Tahap organoleptik adalah menyajikan hasil jadi keripik kulit pisang beserta angket kepada panelis sebanyak semi tertatih pada mahasiswa D3. Menganalisis keripik kulit pisang berdasarkan bentuk, warna, aroma, rasa, dan tekstur, serta lulus mata kuliah teknologi pangan. D. Jenis dan sumber data. Yang pertama itu jenis data. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Yang kedua yaitu sumber data. Untuk memperoleh data primer, penelitian ini menggunakan sebanyak 1 orang panelis yang semi tertatih untuk memberikan jawaban angket berisikan. E. Tahap penelitian. Yang pertama yaitu indikator bentuk. Yang A, indikator bentuk rapi. Yang B, indikator bentuk seragam dari kulit pisang. Yang pertama yaitu berbentuk seragam, 2 cukup berbentuk seragam, 3 kurang berbentuk seragam, dan 4 tidak berbentuk seragam. Yang kedua yaitu indikator warna. Warnanya yaitu kuning, cukup kuning, kurang kuning, dan tidak kuning. Yang ketiga yaitu indikator aroma. Harum khas kulit pisang, cukup harum khas kulit pisang, kurang harum khas kulit pisang, dan tidak harum khas kulit pisang. Yang keempat yaitu indikator tekstur.
A. Renyah dan kering, cukup renyah dan kering, kurang renyah dan kering, dan D. Tidak renyah dan kering. 5 indikator rasa. Yang pertama yaitu rasa yang digunakan dalam keripik kulit pisang adalah 1 manis, 2 cukup manis, 3 kurang manis, dan 4 tidak manis. B. Indikator rasa dari kulit pisang adalah 1 ras manis dari kulit pisang, 2 cukup rasa keripik kulit pisang, 3 kurang terasa keripik kulit pisang, dan D. Tidak terasa keripik kulit pisang. Sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.